Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa riwayat doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa doa ketika sujud ada dua. Yang pertama adalah bacaan sujud itu sendiri, seperti membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warru, dan beberapa bacaan sujud yang lainnya. Yang kedua adalah doa yang merupakan permohonan pribadi dari orang yang salat. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena pada waktu seorang hamba sedang sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, itu adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Sehingga ketika dia berada di kondisi terdekat, faqaminun ayyustajabu lahu, ada peluang besar doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu Nabi SAW menyarankan fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mempersering berdoa ketika melakukan sujud. Sujud keberapakah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa? Karena dalam salat, dalam satu rakaat ada dua sujud. Umumnya yang kita saksikan di masyarakat adalah sujud terakhir, dia memperlama. Namun dalam hadis yang kita baca ini, Nabi SAW tidak menyebutkan sujud nomor yang keberapa. Apakah di rakaat pertama, kedua, ketiga, atau yang lainnya? Tidak ada. Sehingga yang lebih tepat adalah untuk semua sujud. Baik sujud ketika rakaat pertama, kedua, maupun sujud di sholat-sholat sunnah, maupun sujud yang lainnya yang disyariatkan. Karena sujud yang disyariatkan dalam Islam, itu ada 4. Sujud yang sesuai syariat ada 4. Sujud syar'i, kita bisa sebut sujud syar'i, artinya ada tuntunannya dalam syariat, ada 4. Yang pertama adalah sujud dalam salat. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi, sujud karena lupa, dan ini hubungannya dengan salat. Yang ketiga adalah sujud tilawah, sujud ketika seseorang membaca ayat sajdah. Dan yang keempat adalah sujud syukur, sujud syukur. 4 inilah bentuk sujud syar'i yang ada dalam aturan agama kita. Sedangkan sujud yang sering dilakukan oleh seseorang ketika mau meninggalkan masjid atau sujud pamitan masjid, ini tidak pernah kita kenal dalam buku-buku yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam, intinya kita tidak tahu itu berasal dari mana. Dan saya kira ini lebih kepada tradisi. Nah, di setiap sujud syar'i ini kita dianjurkan untuk berdoa. Karena inilah kondisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa nggak orang itu berdoa ketika sujud sahwi? Ya silahkan. Ketika sujud tilawah, monggo. Ketika sujud syukur juga silahkan. Dan doa di sini doa bebas, artinya kita bisa memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kondisi sujud itu menyebabkan seorang hamba memiliki derajat paling tinggi? Karena seperti yang kita tahu, pada waktu seorang hamba sujud jamaah,
maka dia letakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu muka, wajah. Wajah ini diletakkan sejajar dengan kaki. Di posisi ketika seorang hamba semakin menghinakan dirinya di hadapan Rabbul Izzah, semakin tawaduk, semakin khudu' di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa ma tawaddu'al abdu illa rafa'ahu Allahu bihi darajah. Setiap kali seorang hamba itu bersikap tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Makanya kita bisa lihat seorang hamba yang tawadhu, dia lebih berwibawa dibandingkan hamba yang punya karakter congkak misalnya, sombong, merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan seterusnya. Dan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala puncaknya adalah dia menghambakan diri kepada Allah. Dan di antara bentuk menghambakan diri kepada Allah adalah melakukan sujud. Meletakkan organ yang paling mulia, yaitu muka kita, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah Allah mengangkat derajat seorang hamba, dan Allah jadikan dia terdekat kondisinya dengan, Allah jadikan derajat hamba, kondisi hamba ketika itu paling dekat dengan Allah, sehingga doanya doa yang mustajab. Baik, Anda bisa bayangkan kondisi sujud itu, mungkin gak orang teriak-teriak ketika berdoa? Tidak. Dia ketika berdoa, ketika dalam kondisi sujud, kalaupun teriak itu tidak maksimal. Teriak maksimal itu posisi apa? Berdiri. Kalau sujud teriak, suara banyak terkirim ke bawah. Sehingga ketika orang bermunajat dengan Allah Ta'ala, semakin syahdu, semakin khusyuk, makin berpeluang untuk mendapatkan peluang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dan para sahabat juga meriwayatkan beberapa doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika sujud Nabi SAW membaca, Allahumma gfirli dhambi kullahu, dikkahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku, kullahu semuanya, dikkahu wa jillah, baik yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirah, yang pertama maupun yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan terhadap semua dosa, baik yang kecil, yang besar, yang awal maupun yang akhir. Yang awal berarti yang sudah pernah dilakukan, yang akhir berarti yang nanti akan dilakukan. Wa alaniyatahu wa sirrah, dan yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara rahasia. Dan ini layak untuk kita baca dalam doa sujud kita. Allahumma gfirli kullahu, dikkahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Selanjutnya, kita akan membaca keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah salat malam bersama Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, ketika sujud Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi sam'i nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di pendengaranku, cahaya waj'al fi basari nura, cahaya di penglihatanku, waj'al min tahti nura, cahaya di bagian arah bawahku,
waj'al min fawqi nura, cahaya di atasku. Wa an yamini nura, wa an yasari nura, sebelah kananku kiriku cahaya. Waj'al amami nura, waj'al khalfi nura, sebelah depan, belakang cahaya. Masya Allah. Sehingga kita minta cahaya kepada Allah dari 6 penjuru arah dimensi. 6 penjuru arah dimensi. Kita minta cahaya kepada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta cahaya untuk hati, pendengaran, penglihatan. Nah, selanjutnya 6 penjuru arah. Bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Cara menghafalkannya agar lebih mudah, kita minta kepada Allah cahaya untuk hati, pendengaran, penglihatan. Selanjutnya kita minta cahaya kepada Allah dari arah bawah, atas, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian kita minta kepada Allah Ta'ala waj'al wa'azim li nura, dan berikanlah cahaya dan besarkanlah cahaya untukku. Sehingga ada 10 permohonan cahaya yang diminta oleh Nabi SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura waj'al, bisa diulang ya, waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min tahti nura waj'al min fawqi nura waj'al an yamini nura waj'al an yasari nura waj'al min khalfi, atau amami dulu, waj'al amami nura waj'al khalfi nura wa'azim li nura. Ada 10. Beliau mohon cahaya kepada Allah Ta'ala di 10 posisi. Dan kita bisa memahami yang dimaksud dengan nur di sini adalah cahaya hidayah. Karena al-ilmu huwa nur, ilmu adalah cahaya. Wal hidayatu hiya nur, dan cahaya adalah, dan hidayah adalah cahaya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, keterangan Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu malam Nabi SAW atau Aisyah kehilangan Nabi SAW di tempat tidur. Lalu beliau mencarinya, dan tangan Aisyah menyentuh Nabi SAW ketika beliau sedang sujud sambil membaca Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosaku. Ma asrartu, yang dilakukan secara rahasia, wa ma a'lantu, maupun yang dilakukan secara terang-terangan. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Berikutnya, keterangan Aisyah radhiyallahu anha bahwa satu malam tangannya menyentuh Nabi SAW yang sedang sujud sambil membaca Rabbi a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai Rabbku, a'ti nafsi taqwaha, berikanlah ketakwaan untuk diriku. Zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menguasai jiwa kami. Anta adalah wali, engkau adalah wali yang mengatur, wa maulaha, dan yang menguasai jiwa kami. Sehingga kita mohon kepada Allah Ta'ala ketakwaan dan kesucian bagi hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang mengatur hati para hambanya. Baik, semoga kita bisa hafalkan dan bisa kita praktekkan. Karena ketika kita membaca sebuah doa, dan doa itu penting, ya, maka pembeda antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu adalah
hafal. Yang tidak berilmu, yang tidak tahu, dia nggak hafal doa ini. Kenapa? Dia belum pernah baca. Yang sudah tahu, dia sudah baca, tapi nggak dia hafalin. Akhirnya gimana? Ya tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Berarti kan sama saja kondisinya. Antara yang tidak tahu dengan yang sudah tahu tapi tidak mau menghafalkan. Makanya setelah kita dapat sebuah ilmu, baik terkait doa tertentu, dzikir tertentu, yang itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita berusaha untuk menghafalkannya. Agar kita bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita. Baik. Semoga ada yang kita hafal ya. Selanjutnya, doa ketika sujud berjamaah. Doa ketika sholat berjamaah. Sebagian ulama menganjurkan agar berdoa ketika sujud tidak dilakukan oleh imam saat sholat berjamaah. Ibnu Rajab menyebutkan, wa ruwiya an Ahmad riwayatan annahu qala la yu'jibuni ad-du'a fil ruku' was sujud fil faridah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, saya tidak suka memperpanjang doa ketika ruku' dan sujud pada saat sholat wajib. Artinya adalah ketika menjadi imam. Selanjutnya Ibnu Rajab menyebutkan keterangan ulama Hambali mengenai alasan mengapa tidak dianjurkan berdoa ketika sujud. Sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa pernyataan Imam Ahmad ini dipahami bagi imam yang terlalu memanjangkan doa sehingga memberatkan makmum, atau mengurangi jumlah bacaan tasbih sehingga kurang sempurna sujudnya. Namun di luar dua kondisi ini tidak makruh. Sehingga misalnya subhana rabbiyal a'la yang idealnya dibaca 3 kali, namun dia cuma baca sekali agar dia bisa berdoa. Dan itu menyebabkan jadinya sholatnya tidak lebih sempurna. Baik. Karena itu ketika jadi imam, maka ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tetap kita penuhi 3 kali. Nah selanjutnya setelah itu silakan berdoa jika mau berdoa. Baik. Ya meskipun jumhur ulama mengatakan dianjurkan untuk berdoa ketika sujud semua sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana keterangan Ibnu Rajab. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu dipahami jika sujudnya terlalu lama atau mengurangi ya, doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika sujud, subhana rabbiyal a'la yang idealnya 3 dia baca cuma 1 atau 2. Baik. Selanjutnya, apakah diperbolehkan minta dunia ketika sujud? Minta dunia ketika sujud boleh nggak? Sebagian ulama melarang berdoa minta kenikmatan dunia ketika sujud. Bahkan bisa membatalkan sholat. Masya Allah. Dalam Ar-Raudul Murbi, ini buku mazhab Hambali ya, ketika membahas doa dalam sholat dinyatakan, walaysa lahu du'a'u bisyai'in mimma yaqsidu bihi maladad dunya wa syahawatiha. Tidak boleh berdoa dengan tujuan untuk mencari kelezatan, kenikmatan dunia dan syahwat dunia. Kaqauli ya. Misalnya ada orang yang berdoa, Allahumma rzuqni jariyatan hasna au ta'aman tayyiba wa ma ashhahu wa tabtulu bihi. Misalnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah untukku seorang wanita yang cantik. Dia mau cari istri atau makanan yang enak atau yang seperti itu. Wa tabtulu bihi, dan salatnya bisa batal dengan doa seperti ini. Ini menurut keterangan di Ar-Raudul Murbi. Berdoa semacam ini disebut membatalkan salat karena termasuk berbicara ketika salat.
Wallahu a'lam. Coba kita lihat pendapat ini dikomentari oleh ulama Hambali yang lainnya bahwa itu tidak benar. Di catatan kaki Ar-Raudul Murbi dinyatakan wa anhu, dan dari Imam Ahmad, yajuzud du'a'u bihawaiji dunyahu wa maladhihi. Diperbolehkan untuk berdoa dengan atau yang isinya adalah meminta kebutuhan dunia dan kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Mimma dzakarahu nahwuhu, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Ar-Raudul Murbi atau doa semacamnya. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad, la ba'sa ayyad'u ar-rajulu bi jami'i hawaijihi. Tidak masalah seorang berdoa dengan menyebutkan semua kebutuhannya. Min hawaiji dunyahu wa akhirahu wa ukhrahu, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhiratnya. Masya Allah. Ya. Sehingga silahkan memperbanyak doa dengan doa apapun. Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, qala ba'dul fuqaha, sebagian ulama rahimahullah mengatakan, lau da'a bi syai'in mimma yata'allaqu bi umurid dunya batalat salatuhu. Kalau ada orang yang berdoa dengan satu doa yang berkaitan dengan urusan dunia, maka salatnya batal. Lakin hadza qaulun dhaif bila syak. Tapi ini adalah pendapat yang lemah dan yakin lemahnya. Bila syak. Was sahihu, yang benar, annahu la ba'sa ayyad'uwa bi syai'in yata'allaqu bi umulid dunya. Dan yang benar, tidak masalah orang itu berdoa dengan meminta kepada Allah sesuatu yang menjadi urusan dunia. Sehingga yang benar boleh berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, utangku ya Allah. Utang ya Allah. Lunasi ya Allah, lunasi utangku ya. Nanti lagi sholat, ya Allah utangku lunasi ya Allah ya. Dan ini termasuk diantara minta dunia. Atau dia pengen mobil, dia pengen motor, dia pengen ini, pengen ini. Pendapat yang kuat boleh. Baik itu min hawaijid dunia atau hawaijil akhirah. Selanjutnya, dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Bagian ini telah kita singgung pembahasannya di doa tentang ruku atau doa ketika ruku. Dan kembali kita tegaskan bahwa kita juga dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu. Sesungguhnya aku dilarang an aqra'al Qur'ana raqi'an wa sajida, untuk membaca Al-Quran ketika aku ruku atau sujud. Ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba. Ketika ruku agungkanlah nama Rabbmu. Sehingga kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Dan ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sungguh-sungguh itu berarti tidak cuma sekali, tapi rutin. Faqaminun ayyustajabu lakum. Maka berpeluang besar doa itu dikabulkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW melarang baca Quran di dua posisi ini, rukuk dan sujud. Karena rukuk itu tempatnya mengagungkan Allah. Agar tidak diganggu dengan doa, beliau larang berdoa ketika rukuk. Membaca Al-Quran ketika rukuk. Dan sujud juga seperti itu. Sujud itu kesempatan untuk banyak berdoa. Nah, sehingga agar tidak mengganggu doa ketika sujud, maka Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Juga disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an aqra'a raki'an aw sajida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Quran ketika rukuk maupun sujud. Kata Nawawi, fihi nahyu an qira'atil Qur'ani fir ruku'i was sujud. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Wa innama wadhifatur ruku'i at-tasbih. Ketika rukuk, kegiatan kita itu tasbih. Wa wadhifatus sujudi at-tasbih wad du'a. Dan ketika sujud, tugas manusia adalah tasbih dan berdoa. Tugas sujud, kegiatan sujud adalah tasbih dan doa. Falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal fatihati kuriha. Jika ada orang yang membaca selain Al-Fatihah ketika rukuk dan sujud, hukumnya makruh. Walam tabtul salatuhu, dan salatnya enggak batal. Tidak sampai membatalkan salat dalam masalah ini. Nah, lalu bagaimana kalau dia berdoa dengan mengutip Al-Quran? Berdoa dengan mengutip Al-Quran, innamal a'malu binniyat, kembali kepada niatnya. Jika niatnya adalah niat untuk berdoa, maka tidak dihukumi membaca Al-Quran. Hikmah dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Ada dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai hikmah larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Yang pertama, penjelasan dalam syarah Sunan Abi Dawud, Aunul Ma'bud. Anna afdala arkanis salah al-qiyam wa afdalul adhkaril Qur'an. Bahwa rukun salat yang paling afdal adalah berdiri. Makanya dia paling lama. Dan zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Faju'ilal afdalu lil afdal. Maka Allah jadikan bacaan yang afdal itu lil afdal, ditempatkan di posisi yang afdal, yaitu berdiri. Wa naha an ja'lihi fi ghairihi li'alla yuhamu istiwa'uhu ma'a baqiyatil adhkar. Dan Nabi melarang untuk menjadikan bacaan Quran di selainnya, di selain berdiri, agar tidak ada prasangka bahwa suara Al-Quran itu sejajar dengan baqiyatul azkar, dengan zikir-zikir yang lain. Ya. Agar orang tidak salah sangka bahwa rukun itu sama afdolnya dengan zikir di rukun yang lain. Yang kedua, penjelasan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dalam Fatawa Al-Kubra dinyatakan, annal Qur'ana asyraful kalam idh huwa kalamullah. Quran adalah bacaan yang paling mulia karena Quran adalah kalamullah. Wa halatur ruku' was sujud dhullun wa inkhifadun minal abdi. Dan ketika orang itu dalam kondisi rukuk dan sujud, itu adalah bentuk kehinaan dari seorang hamba. Faminal adab, maka bagian dari adab adalah man'u kalamillahi alla yaqra'a fi hatainil halatain. Bagian dari adab adalah mencegah kalamullah agar jangan sampai dibaca fi hataini halatain, pada dua kondisi ini, yaitu ketika rukuk dan ketika sujud. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita bisa memahami kenapa sih Nabi SAW melarang baca Quran ketika sujud. Hikmahnya adalah karena waktu sujud kita itu berada di bawah kepala kita. Kepala kita berada di bawah, sejajar dengan kaki. Dan Quran itu kalamullah. Maka untuk memuliakan Quran, Quran hanya dibaca saat posisi berdiri. Selanjutnya, hukum membaca doa dari Al-Quran ketika sujud. Para ulama membolehkan membaca doa yang berasal dari Al-Quran ketika sujud.
selama niatnya berdoa. Nah, ini yang di garis bawah ya. Selama niatnya berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis niat, barang siapa yang melakukan, bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari niatnya. Hadis yang ma'ruf, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Az-Zarkashi rahimahullah menjelaskan, mahallul karaha ma idza qusida bihal qiraah fa in qusida bihad du'a was sana'u fayambagi ay yakuna kama law qanata bi ayatin minal Qur'an ay fala yakunu makruhan. Sisi makruhnya adalah ketika membaca Al-Quran itu dengan diniatkan qusida bihal qiraah, dengan diniatkan untuk dalam rangka membaca tilawah Al-Quran. Namun jika tujuannya berdoa atau memuji Allah, maka statusnya sebagaimana ketika orang melakukan kunut dengan membaca Al-Quran. Artinya tidak makruh. Ya. Sehingga beliau membedakan mengutip doa dalam Al-Quran dengan tujuan tilawah dengan mengutip doa dalam Al-Quran jika tujuannya untuk berdoa. Antara qiraah dengan doa. Kalau qiraah makruh, kalau doa tidak makruh. Selanjutnya, berapa jumlah bacaan sujud? Bagian ini telah kita bahas di bab doa ruku'. Agar tidak mengulang, silahkan Anda menyimak di halaman 140. Ya, betul, 140. Coba dibuka. Ya, di halaman 140 ya. Alhamdulillah. Di bagian ini saya hendak menambah penjelasan sebagian ulama bahwa jumlah bacaan ruku' dan sujud selama rentang kurang lebih seperti berdirinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ramaktus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memperhatikan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu farak'atahu wa'tidalahu ba'da ruku'ihi fa sajdatahu fajilsatahu baina sajdataini sajdatahu fajilsatahu ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Kata Bara' bin Azib, aku perhatikan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri beliau, rukuknya, i'tidalnya, kemudian sujud, lalu duduk di antara dua sujud, duduk ketika tasyahud, qariban minas sawa. Hampir semisal. Makanya salat itu menganut prinsip proporsional. Proporsional artinya kalau panjang ya panjang semua. Kalau pendek pendek semua. Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa bainas sajdataini wa idza rafa'a minar ruku'i ma khalal qiyama wal qu'uda qariban minas sawa. Rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud beliau, duduk di antara dua sujud dan i'tidalnya, selain berdiri baca surat dan duduk tasyahud, qariban minas sawa, lamanya hampir sama. Riwayat Bukhari menjelaskan riwayat sebelumnya bahwa yang panjangnya hampir sama adalah gerakan rukun selain berdiri baca surat dan duduk tasyahud. Gerakan rukun tersebut mulai dari ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Qariban minas sawa, ini lamanya hampir sama. Karena itu sikap sebagian orang yang memperpanjang sujud terakhir sementara yang lain tidak panjang, ya, ini kurang proporsional. Ini kenapa kok panjang sekali? Saya berdoa ya. Iya, tapi harusnya kan yang lain juga dibuat rata-rata sama. Sehingga kalau ini panjang ya, sebelumnya dibuat agak panjang.
Jangan yang lain pendek, semua tiba-tiba ini panjang sekali. Jadinya tidak proporsional. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.